Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Alamsyah dengan NPM C1A021084. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pendirian koperasi. Pendirian koperasi sendiri yaitu adalah proses pembentukan sebuah organisasi ekonomi yang beranggotakan beberapa orang yang bergantung untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang ekonomi. Koperasi itu sendiri juga ada dua macam bentuk. Yang pertama bentuk primer dan juga bentuk sekunder. Pendirian koperasi ada beberapa syarat yaitu seperti yang pertama itu koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya paling sedikit itu yaitu sebanyak 20 orang yang memiliki kegiatan dan juga kepentingan ekonomi yang sama. Syarat selanjutnya, usaha yang dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien, dan juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota. Lalu syarat selanjutnya, modal sendiri. Bila membuat koperasi dengan modal sendiri, harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang akan dilakukan. Syarat selanjutnya, memiliki tenaga yang terampil dan juga mampu mengelola koperasi dengan baik. Terdapat juga beberapa langkah-langkah dalam pendirian koperasi. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu seperti mengadakan pertemuan terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita mengadakan penelitian atau untuk tempat koperasi. Lalu kita mendaftarkan koperasi ke departemen setempat. Lalu membentuk panitia pendirian koperasi. Dan yang terakhir selanjutnya itu kita juga mengadakan rapat untuk terakhir kalinya atau rapat pembentukan koperasi, dan juga kita mengajukan permohonan status badan hukum koperasi. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, untuk mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi, kita haruslah membuat akta pendirian koperasi. Setelah akta disahkan oleh menteri, barulah koperasi memperoleh pengesahan. Pengesahan koperasi sebagai badan hukum diberikan dalam jangka waktu paling lama itu selama 30 hari sejak terhitung tanggal koperasi atau permohonan koperasi diberikan. Koperasi juga memiliki tujuan, yaitu koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis koperasi dan harus dicantumkan dalam anggaran dasar. Lalu tujuan dan kegiatan koperasi disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi anggota dan jenis koperasi sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan ketentuan peraturan keundang-undangan. Dan juga penting untuk diingat, koperasi itu harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan partisipatif agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Begitulah penjelasan singkat tentang pendirian koperasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.